Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah-jamaah kandang langit dimanapun saudaraku berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di waktu ini kita dapat berjumpa kembali untuk mereview bagaimana kisah-kisah ataupun awal-awal terjadinya puasa pertobatan pada saudara-saudaraku sekalian. Jamaah-jamaah kandang langit yang dirahmati oleh Allah, yang ada di Lampung, yang ada di Klaten, yang ada di Bojonegoro, yang ada di Surabaya, dan di seluruh penjuru Indonesia. Kadang ada menanyakan, gimana sih ceritanya kok terjadinya, kok ada yang namanya puasa 2 bulan berturut-turut, atau yang disebut dengan puasa taubat. Suatu ketika berkaitan dengan tahun 2016 yang lalu, ya, saya ada petunjuk. Petunjuknya itu aneh. Mungkin sudah di luar dugaan kita. Aneh, pokoknya aneh. Jadi ada petunjuk ketika sholat malam. Ada petunjuk. Jangan berhubungan suami istri selama 40 hari. Saya pikir petunjuk itu, ini petunjuk apa ini? Kok nggak boleh kumpul sama istri, itu apa maksudnya? Gitu kan? Loh, apa maksudnya? Nggak ngerti. Nggak saya laksanakan petunjuk itu. Muncul lagi petunjuk itu, tidak boleh kumpul suami istri selama 40 hari. Masih bingung apa yang harus dilakukan, nggak ngerti. Setelah itu, karena saya punya guru, punya kiai dalam hal spiritual, sehingga saya sama istri saya, sama ibu, itu ke tempat guru, tempat Pak Kiai, tempat guru spiritual di Gresik, mentaskehkan perihal ini. Ternyata saya tanya, Gus, saya kok ada petunjuk, sambil tertawa, Gus, saya kok ada petunjuk tidak boleh kumpul suami istri selama 40 hari. 40 hari. Gusnya itu tertawa terpingkel-pingkel. Tertawa terpingkel-pingkel. Jenengan pun angsal petunjuk ngoten niku. Jenengan pun angsal petunjuk ngoten niku. Nggih, Gus. Kula pun angsal ngoten niku. Loh, niku petunjuk niku leres ah. Petunjuk niku leres ah. Petunjuk niku leres ah. Loh, ya leres ya. Niku petunjuk nggih, petunjuk niku leres niku petunjuk niku. Loh, kok sakit ngoten ya, napa ceritane? Oh, alah. Dulu kisahnya. Ini Gus cerita Pak Yainya bercerita. Nabi Muhammad SAW ketika menikahi ibunda Aisyah itu umur 9 tahun. Akan tetapi dalam kisah itu, dalam sejarah itu dikumpul itu umur 12 tahun. Jadi selama 3 tahun, ya, selama 3 tahun itu beliau nggak ngumpuli Aisyah. Apakah karena mungkin masih anak-anak? Enggak. Kalau memang Nabi Muhammad SAW itu menikahi Ibu Aisyah
itu umur 9 tahun, dikategorikan pada saat itu adalah karena menikahi anak-anak di bawah umur dalam arti kata. Itu sudah ada hujatan dari orang-orang kafir Quraisy. Ada hujatan dari orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan abu-abu yang lainnya. Ternyata tidak ada yang namanya hujatan menikah di bawah umur, tidak ada. Akan tapi dikumpuli pada saat umur 12 tahun pada saat itu. Oh, ngoten bagus. Loh nggih. Berarti lha niku napa Gus? Itu urusannya Allah. Jadi masing-masing orang-orang terdahulu, para ulama, para imam-imam terdahulu juga mengalami hal itu. Itu namanya proses sterilisasi. Oh, ngoten Gus. Oke. Lah umpamine kula mboten nglaksanakno niku, tidak melaksanakan petunjuk itu. Ya ndak apa-apa, ndak masalah. Ndak melaksanakan pun juga ndak masalah itu. Karena itu adalah istrimu. Akan tetapi petunjuk selanjutnya, nah itulah. Akan tetapi ketika petunjuk selanjutnya itu tidak muncul sebelum petunjuk yang tadi itu dilaksanakan. Oh, ngoten ta Gus. Lho nggih. Lah niku ajenge napa Gus? Nggih mboten ngertos. Niku urusane Gusti Allah, mboten ngertos niku. Niku urusane Gusti Allah. Siapa juga nggak ngerti apa maksud dan tujuannya. Jadi ketika kita tidak melaksanakan pun juga tidak berdosa. Akan tetapi petunjuk selanjutnya yang akan diberikan oleh Allah itu akan tertunda. Oh, ngoten ta Gus. Nggih. Berarti niku dilaksanakno Gus. Nggih, dilaksanakno. Wong engko arep oleh apa nang ngarep yo gak ero. Oh, nggih Gus, insyaallah dilaksanakan. Koordinasi dengan istri. Koordinasilah dengan istri. 40 dino, Bos. 40 dino. Wes, karena nggak ngerti maksudnya. Ini kok nggak kumpul 40 hari ini apa maksudnya? Nggak ngerti ceritanya. Jenengane wong biasanya 2 dino pisan, biasanya tiap dino, seminggu ping 3, seminggu ping 4, gak kumpul. Ngewes Bos. Apa yang terjadi? Jenenge wong lanang, wong wedok padha wae. Gak oleh ngisore dhuwure. Padha wae kuwi. Gak iso oleh ngisore dhuwure. Wes kabeh wis umek gak karuan karena gak ngerti ceritanya. Ini apa maksudnya? Yang penting tak kumpul suami istri. Oh gak iso lagi sore ndukure wis tenang ae wis. Wis umek tiap dino tapi tidak bahasa-bahasanya tidak dimasukkan. Wis setelah itu setelah 40 hari ndak kumpul 40 hari ternyata sholat malam, pada akhirnya sholat malam apa beritanya? Ternyata beritanya ulangi, astagfirullah, disuruh ngulangi lagi. Gak kumpul 40 dino lagi. Saya koordinasilah dengan ibu, dengan istri. Ya apa ya? Kon ngulangi ping 40 dino. Ya udahlah, kita laksanakan 40 hari lagi. Wes, begitu juga. Wes umek gak karuan. Wes umek-mek. Wes pernah terjadi itu. Seko mulai jam 12 bengi sampai jam 4 isuk gur umek tok gak ngerti karepe. Masyaallah, astagfirullahaladzim. Karena gak ngerti ceritanya apa yang terjadi. Ya kon ngopo iku gak ero. Wis ngono wis. Waduh, masyaallah. 40. Kemudian 44 setelah selesai. Mau selesai. Itu malam harinya lagi. Ulangi, dikon ngulangi maneh. Masyaallah, koordinasi lagi. Dikon ngulangi maneh. Ya Allah, ini mau apa sih sebetulnya? Ini mau apa sebetulnya sih? Kok sampai terjadi seperti ini? Tapi apa kata gurunya? Kita harus melalui ini. Tahapan-tahapan ini nggak ngerti apa sih sebetulnya. Sudah
episode yang ketiga itu mulai berkurang, sudah mulai berkurang. Umaknya mulai berkurang, canang wedok bojo-bojo wong bojone kok galet umeke dhewe. Ya itu siapa? Karena nggak ngerti maksudnya. Wes mulai berkurang lah. Kemudian suatu ketika saya sowan ke tempatnya Mbah Sunan Ampel. Ternyata di situ ada petunjuk bahwasanya ada petunjuk wong wis dikandani gak oleh umek kok umek wae. Kok waget. Astagfirullahaladzim. Oh, gak oleh umek tibake. Gak oleh umek karo bojo selama 40 hari ini. Oh, gitu. Ya wis, berarti mulai saat itu wis gak umek, wis nyantai, wis gak umek. Wis ternyata sudah mulai reda karena sudah ada maksudnya, oh nggak oleh umek gitu lah. Pada saat 40 hari terakhir, saya, istri saya, Iqbal, kemudian cantik Nabila, ya, itu ke tempat Mbah Sunan Ampel. Yes. Karena hari yang terakhir. Tiba-tiba ada petunjuk. Nggak ngerti ceritanya itu. At-Tahrim 8. Apa saya bilang At-Tahrim itu kan? Karena saya nggak ngerti itu. Surat-surat di dalam Al-Quran juga nggak ngerti itu. Saya bilang sama cantik, Tik, coba buka surat Al-Quran itu. Ada nggak sih surat At-Tahrim itu, ada nggak? Oh iya Pak, boleh. Ada Pak, surat At-Tahrim. Oh gitu, iya coba. Ternyata ayat berapa Pak? Ayat 8. Ternyata bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Oh, iki kon tobat ceritane. Oh, iki kon tobat ceritane. Ya kan? Disitulah. Makanya di akhir ayat At-Tahrim 8, Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Oh, setelah tobat, oh ini untuk doa penutupnya. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Oh, seperti itu baru dong. Oh, ini untuk namanya tobat. Jadi kita nggak melakukan, oh ini ternyata selama 120 hari tadi nggak kumpul, oh ini tobat. Untuk tobat. Jadi belum ada namanya proses puasa, tobat belum ada pada saat itu, belum ada. Ya, baru kisah-kisah kenapa kok nggak kumpul selama 40 hari selama 120 hari dengan berbagai macam kisah. Ternyata inilah yang menyebabkan nanti munculnya puasa pertaubatan. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Nanti kita sambung lagi dengan episode selanjutnya, ya, dengan episode selanjutnya. Kenapa kita harus bertobat? Doa apa, kisah cerita bagaimana doa pertobatannya. Nanti di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.